Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teddy Yuspiana, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, jurusan sejarah di Universitas Siliwangi. Pada hari ini tanggal 12 Juni 2023 akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia menggunakan model problem based learning dengan pendekatan saintifik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Kalau sehat ada semuanya ini. Ya nanti Bapak tanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan sedikit ada berdoa. Siap. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak cek dulu ya satu biar jelas nih. Takutnya nanti ada kelas lain yang besok. Ada nama Saman? Agus Mubarak? Dado Alwi? Dewa Layu Sari? Dewi Lestari? Dimas Hendrawan? Tika Lestari? Indira Jahra Andiani? Kirawat. Kita lihat dulu kelasnya sudah rapi belum? Bersih, ada sampah tidak? Coba lihat sampingnya sampah. Ya, ada sampah. Oke, terima kasih tuh yang ngambil sampah dan ini. Belajar itu kan harus kondusif, ada ruangannya juga ada orangnya. Siap belum belajar? Yakin? Kita tes dulu konsentrasinya. Kalau ruangannya sudah siap, apakah orangnya sudah siap? Silakan dulu dibikin baris. 1, 2, 3. Jadi hanya 3 baris ya. Ini biasa kesukaan dia. Tapi idealnya 3 deh. Tadi katanya sudah siap belajar, oke? Oleh Bapak, kita akan pemanasan dulu ice breaking ya. Biasa yang simpel, kesukaan ideal tapi idealnya tidak ada. Konsentrasinya benar tidak sudah siap. Masih ingat? Marilah menari. Kita mulai, apakah konsentrasinya benar-benar siap? Oke, kita akan coba dulu pelan-pelan. Marilah menari, menara. Marilah menari, menara. Menara, Marina, menari, Marina. Dengan belum konsentrasi. Kita coba lagi. Setiap kegiatan kita harus konsentrasi. Dan penting ya. Setiap kegiatan apalagi kita akan menuntut ilmu. Baik. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Ada yang tidak? Ya. Kolonialisme dan imperialisme. Oke, akan kita lihat. Bapak sudah membuat PowerPoint. Bisa dibaca dari belakang? Bisa. Berarti masih jelas ya? Nah, jaga juga kesehatan mata, jangan sampai seperti Bapak ini. Kenapa menggunakan kacamata? Berarti sudah kurang sehat. Bahkan harus ada rasa bersyukur di dalam diri kita ketika mata kalian sehat kalau dijaga. Begitu. Alhamdulillah. Nah, materi hari ini kita akan membahas kolonialisme dan imperialisme barat di Nusantara. Nusantara boleh
ini nanti akan kita diskusikan. Sebelum ke sini kita akan lihat dulu. Tadi katanya jelas. Nah sekarang Bapak akan tes. Coba Rangga, tolong bacakan manfaat mempelajari materi ini. Kalau jelas. Semuanya Pak. Ya semuanya boleh. Menumbuhkan rasa cinta tanah air. Setelah Rangga, siapa? Bapak tidak tunjuk nih yang mau membacakan. Katanya ini kan sudah jelas tuh. Bapak sudah tanya, matanya jelas Pak. Siapa yang membacakan kompetensi dasar? Pak. Boleh, silakan. Pengembangan ini proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, Indonesia. Mengurai informasi tentang proses masuk dan berkembang Indonesia, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, Indonesia dan menyajikan dalam bentuk buku sejarah. Selanjutnya, tidak Bapak tunjuk, silakan. Siapa yang membacakan tujuannya? Silakan Nay. Tujuannya, satu, setelah melakukan diskusi peserta didik memahami tiga faktor pendorong kedatangan bangsa-bangsa barat ke Nusantara. Dua, peserta didik dapat menunjukkan dua kondisi ekonomi bangsa Eropa dengan potensi alam Nusantara. Nah, tujuannya ada minimalnya ya. Setelah diskusi, kalian menemukan 3 pendorong. Pasang menemukan 4 boleh, 5, 6 boleh, tapi minimalnya 3. Lalu bisa menghubungkan kondisi ekonomi bangsa Eropa dengan potensi. Kenapa sih orang Eropa datang ke Nusantara? Nah, itu bisa jadi satu pertanyaan. Kenapa Nusantara dan Indonesia itu menarik bangsa Eropa? Kan ada yang didorong, ada yang menarik, kan itu ya, tarik dorong begitu itu. Nah ini tujuannya. Lalu selanjutnya, nah ada pembagian kelompok. Untuk pembagian kelompok karena kemarin sudah ditegaskan ya, kelompoknya sudah terbentuk, berarti kalian tinggal iya kelompoknya ini. Sekarang tolong duduk dulu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan dibuat senyaman mungkin sesuai kelompoknya. Bapak bacakan lagi kalau lupa. Kelompok 1 Septiani, Najwa, Nadi, Didira, Nabi. Silakan masuk ke mana? Dengan catatan aja ya, kalian dengerin. Kelompok 2 ada Aden, ada Nila, Didira, Nisa, Dara, dan Dawati. Lalu kelompok 3 ada Mika, Agus, Delia, Bisa, Dalu, Sabiti. Mau di mana kelompok 3? Kelompok 4 ada dia, Serangga, Rizky, Dinoy, Devi, dan Nila. Sebelum kita memulai kegiatan ini, kita ada, nah, mohon perhatikan ke sini dulu. Kita akan memulai kegiatan intinya. Tempat apa ini? Oke, nanti silakan perhatikan gambarnya dulu ya. Yang pertama, lalu gambar yang kedua, ada yang kenal? Dermaga ya. Yang ketiga, yang keempat, oke. Dari keempat gambar itu merupakan Bapak sengaja ambil tempat-tempat yang berada di lokasi sekitar pelabuhan. Ada tidak hubungannya dengan materi yang akan kita bahas? Nah, kita akan membahas kolonialisme dan imperialisme Barat Indonesia. Kalau pasar hubungannya dengan materi ini kira-kira? Oke, rempah-rempah. Aku langsung membahas rempah-rempah katanya karena di pasar dijual. Kalau ibu-ibu biasanya bumbu kan, bumbu sayur kali itu. Tapi aku langsung ke rempah-rempah karena ini berbicara kolonialisme, itu sudah selangkah lebih maju. Kalau tadi dermaga, tempat bersandar perdagangan, otomatis kalau jalur yang digunakan jalur laut, salah satu tempat yang penting adalah dermaga, pelabuhan atau kapal gitu ya, karena dulu jalur laut. Lalu
perahu ya jelas ya. Teknologinya nanti yang mempengaruhi. Apakah perahu seperti tadi yang digunakan oleh bangsa-bangsa Eropa datang ke Nusantara? Atau perahu seperti apa misalnya? Lebih modern atau lebih tradisional? Nah, nanti kalian cari jawabannya ketika diskusi selanjutnya. Tadi terakhir jembatan. Kenapa ada jembatan kuning di Babagan? Siapa yang membangunnya? Kapan membangunnya? Nanti bisa jadi pertanyaan dalam bentuk diskusi. Nah, itu sebagai pemantik. Tahu pemantik? Pemantik yang suka dinyalakan korek ya. Itu pemantik ya. Pemicu. Kalian kan mau diskusi, apa yang harus didiskusikan? Nah, itu sebagai pemantiknya. Makanya selanjutnya ayo berdiskusi dan berkolaborasi. Sumbernya dari mana? Silakan dibuka di Cikal. Ayo berdiskusi. Di Cikal sudah Bapak sediakan. Silakan buka HP-nya. Setiap kelompok silakan menggunakan HP-nya. Silakan di Cikal kalian bisa mengunduh materi. Di sana ada materi. Misalnya oke. Perwakilan saja setiap kelompok. Oke, silakan unduh materinya di sana. Bukan yang materi. Ada, nah itu materi. Itu. Ketemu ada ya di sana. Lalu apa yang harus kalian lakukan? Silakan unduh LKPD, lembar kerja peserta didik. Setelah materi ada LKPD ya. Ada paling bawah. Nah sekarang kita lakukan diskusi. Sebelum diskusi itu silakan diskusi masing-masing. Tolong buat pembagian kerjanya. Jadi tidak semuanya ada yang mencari informasi, ada yang menulis, ada yang apa. Jadi silakan dibagi-bagi sesuai kelompoknya. Nanti Bapak akan terbagi sesuai kelompoknya. Berapa menit? Cukup 15 menit? 15 menit ya. 15 menit. Cukup karena nanti akan tampil sesuai kelompok kan. Ya akan presentasi. Karena ini salah satu cek itu salah satu apa? Rempah-rempah yang dicari oleh. Nah, kenapa sih cengkeh? Kenapa mereka tidak cari petai? Lihat, kenapa mereka butuh cengkeh? Nah, itu yang kalian diskusikan. Hasilnya kalian cari nanti presentasinya. Apakah cengkeh itu makanan mereka? Apakah untuk minuman? Apakah untuk obat dan yang lain apa? Atau minyak? Nah, itu boleh misalkan untuk minyak. Parfum tuh, itu tidak cengkeh untuk parfum. Nah, sekarang lakukan dalam diskusi ini ya. Gitu. Ada lagi pertanyaannya? Ya, jadi kalian silakan isi dulu. Nanti kalian misalnya kalian tertarik dengan apa? Kenapa ini cengkeh penting di sini? Kalian akan jelaskan tentang cengkeh, boleh. Nanti kalian menjelaskan tentang cengkehnya, tentang manfaatnya, tentang harganya, atau peranannya. Kenapa jauh-jauh dari Eropa hanya untuk cengkeh? Hari ini kita makan cengkeh. Kita makan cengkeh. Cengkeh kita makan tidak? Tidak. Kenapa orang jauh-jauh datang ke sini hanya untuk cengkeh? Apakah betulnya orang itu dapat cengkeh? Nah, kalian diskusikan secara ada ketemu? Udah semuanya? Ya kalau tidak menemukan nggak apa-apa. Silakan yang sudah kalian campur, yang sudah kalian tulis sesuai masing-masing kelompok. Itu yang kalian kerjakan. Nah, sudah silakan. Kita harus berbagi waktunya.
dari kelompok kami. Pertama, faktor pendorong bangsa Eropa datang ke Indonesia. Menurut penelitian kami, yang pertama, faktor pendorong bangsa Eropa ke Indonesia yaitu jatuhnya kontrak Konstantinopel ke tangan Islam pada tahun 1453. Yang kedua, adanya penemuan geometri baru seperti kompas, visio, dan teknik pembuatan kapal yang lebih baik. Yang ketiga, teori Copernicus yang menyatakan bumi itu bulat. Yang keempat, catatan perjalanan Marco Polo ke negeri Cina berjudul Imago Mundi. Yang terakhir, keinginan menjadi daerah pusat penghasil rempah. Yang kedua, soalan mengapa bangsa Eropa tertarik dengan rempah-rempah dari Indonesia? Jawabannya, rempah-rempah memiliki nilai jual tinggi di Eropa karena faktor tersebut banyak bangsa Barat kemudian tertarik untuk menjelajah ke Nusantara. Boleh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yadul Khalil. Saya mewakili kelompok 4 untuk mempresentasikan tentang faktor apa yang mendorong bangsa Eropa datang ke Indonesia. Di sini ada dua. Satu, hubungan perdagangan. Indonesia terkenal dengan perdagangannya yang sangat besar lah kalau dalam istilah. Dua, karena letak Indonesia yang strategis. Indonesia diapit langsung oleh dua benua, yaitu benua Asia, benua Australia, dan juga diapit langsung oleh dua samudra, yaitu samudra Pasifik dan samudra Hindia. Jadi itulah yang mengakibatkan kenapa bangsa Eropa datang ke Indonesia. Saya cuma menjelaskan dua, di sini mungkin masih banyak lagi ya. Yang terakhir, Indonesia penghasil rempah terbesar di dunia. Nah, mungkin itulah yang mengakibatkan bangsa Eropa itu datang ke negara kita karena di Indonesia itu terkenal dengan fauna dan floranya yang sangat besar. Tidak seperti di Eropa. Mengapa bangsa Eropa tertarik dengan rempah di Indonesia? Rempah di Indonesia itu manfaatnya sangat besar sekali. Banyak juga, satu, untuk menghangatkan tubuh. Dikarenakan musim di Eropa yang berbeda dengan di Indonesia, maka rempah Indonesia itu sangat berguna untuk mereka yang berada di Eropa. Karena di Indonesia itu cuma ada musim panas dan musim dingin, berbeda dengan di Eropa yang memiliki 4 musim. Sebagai pengawet makanan, mungkin di Indonesia juga dipakai untuk pengawet makanan, penyempurnaan cita rasa dan bahan obat-obatan. Selain untuk yang baru saya sebutkan juga, rempah Indonesia juga berguna untuk bahan obat-obatan. Kalau obatnya kurang tahu ya, mungkin ada yang lebih tahu. Menguatkan tulang dan membantu mengatasi jerawat. Nah, yang mempunyai jerawat, contohnya dari saya. Ya. Karena itu apa yang lanjut saja. Nama daerah dan penghasil rempahnya. Ada daerah Maluku yang penghasil rempahnya adalah cengkeh. Negara yang berkunjungnya adalah Portugis. Bengkulu, Pala, sama juga Portugis yang berkunjungnya. Jawa Timur penghasil kunyit di Indonesia. Negara yang berkunjungnya adalah Inggris. Lampung adalah daerah penghasil lada di Indonesia. Negara yang berkunjungnya adalah Inggris juga. Yogyakarta daerah penghasil kayu manis. Itu Yogyakarta, dan negara yang berkunjungnya adalah Spanyol. Mungkin dicukupkan, kalau ada pertanyaan. Nah, silakan dari kelompok itu. Iya. Kelompok 3 pertanyaan kepada kelompok 4 silakan. Pertanyaannya apa? Mau bertanya soal jenis rempah-rempah yang menggunakan tubuh. Ada cengkeh dan kayu manis. Kayu manis ini biasanya dibuat dicampurkan dengan teh manis. Teh manis. Cengkeh dan kayu manis dicampurkan dengan teh hangat sama madu, itu
biasanya diminum saat pagi hari untuk menghangatkan. Dan refleksinya ya, bahwa kalian menemukan kesenangan dari materi ini, ada juga perasaan sedih, berarti itu bersifat empati ya. Ikut merasakan kenapa bangsa ini seperti ini, itu PR buat kalian sebagai tugas generasi bangsa seperti itu. Kita akan pindah slide. Nah, ada sekumpulan yang akan mengulang seperti yang tadi kalian sebutkan. Tenang kan benderanya? Yang atas? Oke, Bapak tunjukkan ini. Kursinya apa? Sebelah sini. Apalagi pemain bola pasti hafal lah. Dan ada dengan bolanya kan? Bola. Makanya kita kenal dengan bola kan? Oke, di Piala Dunia ada kan ya? Oke, bagus. Nah ini kita review lagi. Tadi sudah ada yang menyampaikan bahwa bangsa Eropa kok bisa datang ke Nusantara. Kenapa? Akibat jatuhnya Konstantinopel ke Turki Utsmani. Kok Eropa pindah ke kita? Ingat, Eropa pada saat itu dikuasai oleh kekuasaan gereja dengan agamanya, agama Nasrani. Sedangkan Konstantinopel dikuasai oleh Turki yang beragama Islam. Apakah ini bermasalah? Sebetulnya tidak ada masalah secara agama, tapi ini ketika kepentingan politik perdagangan ditutup untuk orang-orang Kristen, maka mereka mencari alternatif. Salah siapa kita dijajah? Lihat Turki. Salah Turki Pak, kenapa orang Eropa tidak diizinkan dagang ke Konstantinopel? Coba kalau tidak ditutup Konstantinopel, mereka akan tetap belanja ke laut tengah. Mereka akan tetap belanja di sana, tidak mencari Nusantara. Tapi itu semuanya sudah jadi takdir bangsa Indonesia. Jadi sejarah itu bukan untuk menyalahkan kan, untuk dijadikan pelajaran. Tadi sudah dibahas oleh teman kalian. Nah, ingin mendapatkan rempah dan rempah banyak dan berharga murah. Murahnya dalam definisi, ketika mereka beli dari Arab, India, Cina, itu pihak kedua kan? Pihak pertamanya siapa? Bangsa Indonesia. Otomatis ada perbedaan harusnya kalau Rangga jualan barang tertentu diambil dari pihak lain, ada selisih yang diambil kan? Sedangkan ini barang-barang yang dibutuhkan di Eropa, otomatis selisihnya tidak sedikit. Nah itu yang alasan pertama mereka tidak bisa belanja di Laut Tengah. Alasan kedua, saya cari di mana sebenarnya supaya dapat harga yang lebih murah, otomatis tentu yang lebih banyak kan, seperti itu. Kalau Bapak tanya satu-satu nih, dari gambar yang kalian bisa lihat, Bapak bisa menyebutkan satu-satu. Misalnya yang dicantumkan karena bentuknya jelas. Ini apa? Ini apa? Ini lada kan, ada putih, ada ikan, cabai, kuning, ada hitam, bawang. Kalau kalian ke pasar rempah, kalian akan bingung, maka tidak tahu itu. Namanya saja kita tidak kenal, padahal berasal dari negeri sendiri, kalian bisa bayangkan. Nah itu PR-nya banyak. Kemajuan efek yang mendukung perkapalan keringan untuk datang dari Eropa ke Nusantara itu perlu alat transportasi. Kapalnya punya, harus ada petunjuk arah. Salah satunya kompas. Kalau di manual ada ilmu perbintangan kan? Di manual ada ilmu perbintangan. Ada apa lagi? Sebetulnya ada satu yang jarang dibahas. Ada petunjuk jalan. Orang-orang Eropa menemukan Maluku ini itu dan yang lainnya ditujukan oleh orang Maluku
di mana? Mereka bertemu di Selat Malaka, kan begitu. Mereka tidak tahu Maluku kalau tidak ditunjukkan oleh orang Maluku. Jadi kalau harus mencari sendiri, bahasa Sunda itu kukulingnya adalah mau langsung ke Pangikan sudah ditunjukkan oleh orang Maluku, mereka langsung sampai. Bukan orang yang menemukan, dan mereka ditunjukkan. Kalau dulu bahasa penunjuk jalan di laut itu disebutnya mu'alim, orang yang tahu betul perjalanan di laut. Kalau sekarang mu'alim jadi istilah untuk tokoh agama ya, begitu. Jadi bisa kalian bayangkan. Tadi ada sudah dibahas mencari emas, ini dipamerkan diri ya, dibahas ya. Siapa yang emasnya banyak, negaranya kan kuat, negaranya akan jaya ya. Lalu dengan emas yang banyak akan punya kejayaan atau glory. Jadi bukan hanya di tadi ada yang sekelompok tuh karena sukanya glory itu jadi nyambungnya langsung ke rezeki lah begitu. Boleh. Salah satunya gospel juga ada penyebaran agama karena tidak bisa dipungkiri ketika mereka datang ke sini agama pun ikut tersebar, begitu kan? Oke, membuktikan teori bahwa buku itu sampai hari ini teorinya masih ramai di internet ya. Ada yang grup teori bumi bulat, ada grup teori bumi datar. Silakan saja kalian. Tapi ingat sebagai golongan terpelajar kita harus sesuai pendapat kita sesuai dengan ilmu. Kepentingan politik ya ini saling berkuasa itu dan yang lainnya. Nah, mereka datang ke Indonesia kita sambut dengan ramah dengan baiknya tiba-tiba menjajah kan seperti itu. Kalian kesesuaian dari saya. Nah, jangan jadi mudah. Nastar. Ini kue setahun sekali nastar. Toppingnya kan bukan nastar. Cengkeh. Apakah rempah-rempah yang disebut masitan itu hanya jadi hiasan tahun sekali di kue nastar? Saking tidak berharganya cengkeh di tangan kita sendiri, sedangkan di bangsa lain jadi sesuatu yang sangat mahal. Nah, apakah akan kita lupakan begitu saja kayak masa ini sejarahnya, rempah-rempahnya dan gitu ya. Nah, seperti itu ya. Kita tugas nanti sebelum bertugas tugas Mesir. Silakan dibuka cikanya. Bapak kasih waktu 5 menit. Kalian kerjakan soal yang ada di cikal. Mana cikalnya? Nah, ini yang evaluasi ya. Ada? Ada ketemu? Ya. Ya di sini ada di kursusnya di sejarah PM yang sejarah PM ada di bawah materi. Nah ya paling bawah. Kita sekarang masuk ke kegiatan penutup pembelajaran. Untuk minggu depan kita akan membahas rute tentang bangsa-bangsa Eropa datang ke Nusantara karena kan ada rute-rute yang berbeda ya. Nanti Belanda lewat mana, Spanyol lewat mana, Portugis akan dibahas. Lalu ada PR untuk oleh-oleh di rumah. Tolong ditulis tugasnya. Ini tidak bisa tampil di sini. Membuat tulisan. Boleh ditulis ya? Tugas boleh dikerjakan di rumah seminggu. Nanti kita ketemu lagi di depan.
membuat tulisan potensi desa atau daerahnya. Tulisan potensi desa atau daerahnya yang bisa dikembangkan untuk tujuan ekonomi, budaya, pendidikan, sejarah, dan lain-lain. Berdasarkan materi yang kita pelajari hari ini, kita hari ini membahas apa? Oke, penjajah kan? Nah, ada yang menarik, ada yang tertarik. Nah, dari materi ini kita belajar, misalnya nih, siapa tahu di Kecamatan Cikakak itu banyak pohon cengkeh. Orang tertarik dengan cengkeh tidak? Orang tertarik dengan cengkeh tidak saat ini? Tidak tertarik. Tapi mereka tertarik dengan selfie. Bisa tidak kita membuat tempat wisata di kebun cengkeh untuk foto-foto yang orang nanti datang? Seperti di Ciwidey, Pangalengan itu sudah banyak ya. Orang datang dari Jakarta sengaja datang ke sana hanya untuk foto saja, hanya untuk lihat matahari terbit atau terbenam. Siapa tahu tugas ini nanti jadi ide wisata, ide usaha, bisnis atau apapun nanti setelah kalian lulus dari sini. Karena ingat, kita tidak semuanya melanjutkan kuliah, maksud Bapak ya. Ada yang bekerja, ada yang kuliah, mungkin ada yang berjodoh. Siapa tahu dari tugas sejarah ini kalian punya saya mau mengembangkan desa Cimaja untuk wisata selfie. Kita punya daerah yang terdekat adalah wisata Simpenan, wisata Hanjeli yang sudah dapat penghargaan dari provinsi atau nasional. Nasionalnya dengan wisata selfie di desa Hanjeli itu ada yang dapat, apa lupa namanya, tidak dapat penghargaan. Bapak tahu ya, namanya Bapak lupa orangnya, laki-laki. Nah, mencontoh boleh ide, tapi bukan menjiplak ya. Kita bisa mencontoh ide orang untuk mengembangkan daerah ini. Siapa tahu ini jadi modal masa depan kalian. Nah, itu tugasnya. Tugas yang bisa. Ada pertanyaan setelah ini? Sudah ya? Kalau sudah, tolong jaga kesehatan kalian karena sekarang musim sudah kurang apa ya? Ada hujan, ada panas, ada panas dan nyamannya ya, gitu ya. Jadi kalian bisa jagalah. Seperti tadi, manfaat cengkeh itu untuk kesehatan. Kalau kita tidak terbiasa dengan mengkonsumsi cengkeh, ya bisa kunyit. Tadi kan ada ya, bisa jahe, bisa apa dan yang lainnya seperti itu. Itu yang bisa kita manfaatkan. Baik, sebelum ditutup, kita berdoa terlebih dahulu seperti ini. Silakan dipimpin oleh kalian. Doa akhir atau najis ya? Ya. Ya.